Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Andriani akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini, kami mohon selain tim penguji dan promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nambung budaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji Bapak Kusdianto Setiawan Sivil Ekonom PhD, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada membuka ujian terbuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Andriani dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada hari ini. Ujian berlangsung selama 60 menit, dibagi 8 orang penguji, masing-masing kurang lebih 7,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh ketua tim penguji. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu dan tidak 3 atau 4 pertanyaan sekaligus. Dan apabila jawaban dianggap berkepanjangan, akan kami hentikan. Pertanyaan dimulai oleh promotor, kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Promotor dimohon menyiapkan pertanyaan cadangan untuk diajukan apabila masih ada waktu yang tersisa. Selanjutnya saya perkenalkan tim penguji ujian terbuka promosi doktor bagi Saudari Andriani. Tim penguji terdiri atas yang pertama Bapak T. Hani Handoko, PhD, promotor sebagai anggota. Bapak Eli Susanto, PhD, co-promotor sebagai anggota. Ibu Sari Sitalaksmi, PhD, co-promotor sebagai anggota. Ibu Dr. Reni Rosari, tim penilai sebagai anggota. Ibu Roro Turnastiti, PhD, tim penilai sebagai anggota. Bapak Wisnu Prayogo, Dokter, tim penilai sebagai anggota. Ibu Nurul Indarti, PhD, tim penguji sebagai anggota. Dan yang terakhir, Bapak Gugup Kiswono, PhD, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Kusdianto Setiawan, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada sebagai Ketua. Selanjutnya, saya persilakan Bapak T. Hani Handoko, PhD, selaku promotor, untuk memperkenalkan calon dokter, dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan. Mohon maaf, mikrofon Pak Hani masih di-mute. Yang grogi malah saya. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada Saudara Andriani yang telah mencapai penghujung perjalanan panjang program doktor di program MG FEB UGM. Sekarang saya perkenalkan Saudara Promovendus. CV-nya ada 7 halaman, sehingga kalau saya baca semua bisa habis waktunya. Ini mungkin strategi supaya saya nggak tanya ini. Saya baca secara singkat saja. Nama Andriani, tempat dan tanggal lahir Semarang 4 April 1978. Nama orang tua Suarsono dan Ibu Yusudi Jawi RTT. Nama suami Arnas Agung Andras Asmara. Nama anak ada 3, Arana Anta Andras Asmara, Arana Auranisa Andras Asmara, dan Arana Aliyaseta Andras Asmara.
institusi asal adalah Universitas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Diponegoro. Riwayat pendidikan, lulus tahun 1990, lulus dari SD Negeri Ngemplak, Simongan 3. Tahun 1993 lulus dari SMP Negeri 1 Semarang. 1996 lulus dari SMA Negeri 3 Semarang. 2002 lulus sarjana ekonomi jurusan manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tahun 2005 lulus magister manajemen Universitas Diponegoro. Dan mudah-mudahan semoga pada tanggal 10 Juli 2020 ini lulus doktor dari program doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kegiatan Promovendus ini beragam sekali, jadi banyak sekali kegiatannya. Pernah jadi host acara Family Reality Show RCTI, ya. Pernah jadi juri lomba radio di Jateng dan DIY, dan banyak sekali. Kalau saya baca satu-satu nanti tidak cukup waktunya. Perkenankan saya menyampaikan pertanyaan ya. Pertanyaannya yang mudah-mudah saja, nanti yang sulit-sulit biar tim penguji. Yang pertama, apa isu konseptual dan empiris yang mendasari pengembangan model moderated mediation yang Anda uji pada penelitian ini? Silakan. Baik, Pak Hani, terima kasih sekali. Selamat pagi. Jadi, saya mengangkat isu mediasi moderasi pada penelitian saya karena sebelumnya penelitian-penelitian yang lalu, terutama untuk antecedent spiritualitas di tempat kerja, tidak pernah dihubungkan dengan kepemimpinan etis secara empiris. Memang ada beberapa yang kemudian menghubungkan, tetapi masih bersifat konseptual dan belum kemudian diuji secara empirik. Karena itu kemudian penelitian saya berusaha untuk menggali lebih dalam isu bahwa sebetulnya spiritualitas di tempat kerja itu bisa dihubungkan dengan kepemimpinan etis karena masing-masing berada pada tataran nilai etik yang sama dan kemudian masing-masing bisa mempunyai satu line yang sama, yaitu spiritualitas tempat kerja itu terkait dengan kebermaknaan di dalam pekerjaan, kepemimpinan etis, yaitu bagaimana cara memimpin perusahaan secara etik, tetapi dengan norma tertentu yang kemudian dibuat oleh kepemimpinan etis yang berbeda dengan kepemimpinan yang lain. Itu secara isu konseptual. Isu empirisnya kemudian saya mengangkat isu mediasi moderasi karena beberapa penelitian untuk etika lebih cenderung menekankan pada karakteristik. Mereka ada beberapa yang menekankan tentang kontekstual, tetapi belum kemudian mengerucut kepada penyebab-penyebab pemimpin etis bisa berlaku di luar karakteristiknya, walaupun sebetulnya pemimpin tersebut mempunyai karakteristik yang tidak berubah, namun karena faktor kontekstual tertentu, dalam hal ini adalah tekanan untuk mencapai hasil, yang kemudian saya angkat sebagai faktor moderasi, saya angkat di sini untuk kemudian melihat bahwa sebetulnya setelah diuji, adanya faktor kontekstual bisa mengubah alur yang tadinya spiritualitas tempat kerja terhadap kepemimpinan etis itu berpengaruh, tetapi kemudian saat ada faktor kontekstual, pengaruh spiritualitas tempat kerja pada kepemimpinan etis menjadi melemah. Dan kemudian saya ambil etika personal sebagai mekanisme yang menjelaskan kedua pengaruh tersebut, yaitu spiritualitas tempat kerja dan kepemimpinan etis. Jadi kemudian saya pakai model Hayes di 2012-2018 untuk kemudian mengcombine keempat variabel tersebut, kemudian saya uji secara empiris menggunakan analisis proses bersyarat milik Hayes, kemudian muncullah isu mediasi moderasi yang saya angkat di dalam penelitian ini. Begitu Pak Hani. Oke. Temuan menarik adalah hipotesis 2 tidak didukung ya. Betul. Hipotesis 2 tidak didukung, tapi hipotesis 3 didukung. Betul. Apa maknanya itu? Secara praktis dan konseptual.
Ya, Pak Hani. Jadi kenapa ini salah satu alasan kenapa kemudian saya pakai analisis proses bersyarat Hayes, karena Hayes mengakomodir studi-studi keperilakuan yang tidak dilakukan atau belum berhasil dilakukan oleh peneliti yang lain seperti Baron and Kenny dan lain sebagainya, yang kemudian saat mediasi tidak terdukung di Hayes keluar moderasi. Artinya bahwa kalau kita bicara secara konseptual, saat ada tekanan untuk mencapai hasil, etika personal yang dimiliki oleh pemimpin itu baru muncul. Artinya, kalau di dalam teori disonansi kognitif yang menjadi payung teori dari penelitian saya, bahwa disonansi seringkali digunakan untuk mengukur kapabilitas atau kemampuan dari pemimpin terhadap dilema etis yang dia hadapi. Jadi asumsinya kalau pemimpin itu berada pada keadaan yang biasa-biasa, normal saja, tidak ada tekanan, dia pun akan berlaku biasa. Tetapi saat ada tekanan, etika personal yang dia miliki pun akan teraktivasi. Masalahnya kemudian pengaruhnya akan melemah atau menguat begitu. Tetapi karena di dalam hipotesis 2 kemudian saya tidak terdukung etika personal, justru menjadi temuan menarik dari hipotesis ketiga yang terdukung saat ada tekanan untuk mencapai hasil, dalam arti saat ada faktor kontekstual yang muncul, justru etika personal yang tadinya tidak muncul menjadi muncul. Begitu Pak Hani. Oke, terima kasih. Implikasi praktisnya apa temuan itu? Implikasi praktisnya adalah bahwa di dalam kehidupan organisasi terutama pemimpin, kita tidak boleh kemudian terjebak dalam bias karakteristik personal. Kita tidak boleh kemudian melihat seseorang atau melihat seorang pemimpin dari karakteristiknya saja. Karakteristik itu bisa berubah seketika, kemampuan atau kemudian pengetahuan atau keyakinan di awal yang sudah dipegang bisa berubah seketika saat kemudian pemimpin tersebut lebih menuruti keinginan dan kemauannya saat ini karena adanya faktor kontekstual. Dalam hal ini tekanan untuk mencapai hasil, dia lebih memilih untuk mengedepankan target yang dipikir itu adalah opsi yang paling layak dia lakukan. Begitu Pak Ani. Oke, pertanyaan metodologis ini. Ya. Ketika Anda menggunakan multi-rater, itu mengapa menggunakan multi-rater? Baik, Pak Hani, jadi ada 4 konstruk yang saya pakai di dalam penelitian ini. 3 konstruk saya pakai dengan laporan self-report, semuanya dari pemimpin, yaitu spiritualitas tempat kerja, etika personal, dan tekanan untuk mencapai hasil. 1 konstruk saya pakai dengan menggunakan metode multi-raters untuk kepemimpinan etis. Jadi, bawahan atau anggota organisasi menilai pemimpinnya atau menilai immediate leader-nya, menilai pemimpin langsungnya. Untuk apa? Untuk kemudian mengurangi adanya social desirable bias. Jadi bias self-report, kemudian bias yang kemudian bisa membuat pertanyaan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah karena adanya social desirability bias, bisa diperkecil dengan adanya multi-raters yang digunakan di konstruk kepemimpinan etis. Tapi konstruk etika personal itu juga rentan dengan social desirability bias. Bagaimana mengatasi itu? Untuk mengatasinya, kemudian saat kuesioner diberikan bahwa jelas terlihat bahwa untuk spiritualitas kita menilai nilai, untuk etika personal kita menilai behavior. Jadi 2 hal itu adalah 2 variabel yang berbeda. Artinya antecedent adalah spiritualitas tempat kerja, etika personal adalah mediasi. Jadi dampak-dampak multi-call kemudian kita coba untuk uji dengan FIF, dengan variance inflation factor, dan hasilnya pun 3,03 untuk spiritualitas tempat kerja, etika personal 3,13. Jadi untuk FIF menurut Shes 2011 dikatakan bahwa kalau berada di angka 10 berarti ada multi-call di antara keduanya. Berarti kedua variabel itu tidak memberikan dampak multikolinitas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Pak Ani. Terima kasih Pak Hani Handoko, PhD. Berikutnya saya persilahkan co-promotor Bapak Eli Susanto, PhD, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat pagi Bu Andriani. Selamat pagi Pak Eli.
atas nama pribadi mengucapkan selamat atas pencapaiannya dan semoga nanti hasilnya juga memuaskan ya. Menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Hani, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama adalah mengapa kepemimpinan etis menjadi isu penting di dalam kajian ini? Kan kepemimpinan itu kan banyak sekali ya. Sekarang sudah masuk ke crisis leadership, ada humility leadership dan sebagainya. Mengapa kemudian Anda fokus pada kepemimpinan etis? Baik Pak Eli, jadi saat saya fokus ke kepemimpinan etis, saya coba untuk memberikan perbandingan kepemimpinan ini dengan kepemimpinan yang lain, seperti kepemimpinan religi, spiritual, transaksional, transformasional. Banyak artikel kemudian saya coba untuk risam bahwa kepemimpinan etis memang kemudian kelebihan dibandingkan dengan kepemimpinan yang lain, bahwa selain terisi nilai di dalam kepemimpinan etis juga ada norma. Artinya definisi kepemimpinan etis adalah seorang pemimpin mempunyai perilaku penerap kaidah, tetapi dia juga menerapkan aturan supaya kemudian yang dia lakukan dengan yang dilakukan bawahannya itu masuk dalam koridor etika. Kemudian karena itu di dalam kepemimpinan etis ada konsep dasarnya, yaitu ada manajemen moral, kemudian ada manajemen moral dengan perilaku moral. Artinya bahwa dalam manajemen moral harus ada manajemen, harus ada guidance untuk menjaga seorang pemimpin pun sekalipun dan bawahan sekalipun untuk tetap berada di koridor itu dengan adanya sanksi and punishment. Baik, terima kasih. Yang kedua, ini kan Anda mengkaitkan dengan spiritualitas ya. Yeah. Itu kemudian ada konsep religiusitas ya. Kira-kira dua konsep itu sama atau berbeda? Berbeda Pak Eli. Jadi untuk religi beberapa artikel sampai sekarang pun masih ada pergeseran begitu. Ada yang mengatakan religi adalah spiritual, ada yang mengatakan religi sendiri dengan spiritual tersendiri. Tetapi titik tolak dari penelitian ini adalah kepemimpinan religi yang kemudian dirumuskan ke dalam penelitian saya adalah kepemimpinan yang lebih mengacu pada ajaran-ajaran religi. Artinya berarti ada aturan-aturan yang berbeda begitu, aturan-aturan spesifik yang kemudian sesuai dengan ajaran-ajaran tertentu. Kalau pada spiritual lebih kepada kebermaknaan spiritual, artinya bahwa makna spiritual itu digunakan dalam konteks sosial. Jadi kebermaknaan spiritual itu seperti kejujuran, integritas, berbuat baik dengan yang lain dan sebagainya, itu adalah makna spiritual yang kemudian digunakan di dalam kontekstual yang membedakan kepemimpinan atau wilayah religi dengan wilayah spiritual. Kalau begitu, kira-kira yang harus dikembangkan oleh perusahaan atau organisasi itu yang mana? Yang religiusitasnya atau spiritualitasnya atau dua-duanya? Saat kita mengembangkan atau organisasi mengembangkan kepemimpinan religi, yang pasti yang ditakutkan terjadi adalah keadaan di bawah mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Itu kemudian yang mendasari banyak artikel di kepemimpinan spiritual mengatakan bahwa kepemimpinan spiritual lebih bisa merangkul semua perbedaan yang tidak dilakukan di kepemimpinan religi. Karena itu, kalau kemudian diterapkan di organisasi, kepemimpinan spiritual lebih bisa merangkul banyak lini. Tetapi itu pun juga dijawab oleh kepemimpinan etis bahwa untuk kepemimpinan spiritual mereka lebih condong kepada memberikan makna, mengajarkan begitu. Tetapi itu tidak bisa menjadikan organisasi menjadi terbentuk secara sistematis. Jawaban-jawaban kekurangan dari kepemimpinan spiritual dijawab oleh kepemimpinan etis dengan menggabungkan kekurangan yang terjadi di kepemimpinan spiritual dengan tambahan bahwa ada aturan tertentu atau aturan main tertentu yang harus dilakukan di dalam kepemimpinan etis. Begitu Pak Eli. Oke, itu kan konsepnya tentang ethical leadership ya. Dan selama ini kan kalau ada masalah di organisasi selalu yang dipersalahkan adalah leaders dan itu wajar karena tanggung jawabnya.
Tapi di sisi yang lain ada konsep yang namanya followership ya. Mungkin nggak kemudian untuk studi-studi berikutnya kita juga fokus pada ethical followers. Dan kira-kira bagaimana kemudian isu ini menjadi isu yang menarik untuk kita kaji. Selama ini kan kajian-kajian fokus pada pemimpin ya. Kemudian kita lupa bahwa terkadang bawahan pun juga punya pengaruh yang kuat terhadap pemimpin. Bagaimana kemudian kemungkinan konsep ethical followership itu menjadi isu yang dominan untuk mengcounter isu tentang ethical leadership. Ya, betul Bapak. Karena itu kemudian dalam pengukuran kepemimpinan etis saya coba untuk melakukan pengukuran dengan multi-raters karena memang sebagian besar kepemimpinan etis selalu dilaporkan atau selalu dilihat dari sisi pemimpin. Karena itu kemudian saya memakai multi-raters untuk kemudian membangun konsensus tentang penilaian bawahan terhadap pemimpin itu seperti apa. Pemimpin itu melakukan kepemimpinannya seperti apa dari sisi follower gitu. Tetapi kemudian karena hanya satu kepemimpinan etis yang saya gunakan untuk teknik multi-raters, yang lainnya masih self-report, saya masukkan ke keterbatasan penelitian saya bahwa untuk penelitian yang akan datang bisa digunakan konfirmasi atau setiap konstruk bisa ditanyakan baik pemimpin baik followernya. Karena follower akhirnya matters. Mereka pun juga mempunyai sisi yang berbeda saat kemudian ditanyakan pada hal yang sama, karena masing-masing mempunyai posisi. Yang satu leader karena dia bertanggung jawab terhadap perusahaannya, yang satu adalah pemimpin, yang satu adalah follower di mana dia meminta tanggung jawab kepada pemimpin untuk berlaku etik. Begitu, terima kasih Ketua Sidang, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eli Susanto, PhD. Berikutnya saya persilahkan co-promotor Ibu Sari Sitalaksmi, PhD, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bisa dengar ya suaranya ya? Tadi sempat ada masalah dengan mikrofon. Selamat pagi Mbak Bu Andri. Selamat pagi sudah di tahap ini. Terima kasih Bu. Akhirnya. Ya, saya ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh atau disinggung oleh Pak Hani tentang adanya hipotesis yang tidak terdukung ya. Kemudian Anda mengangkat fenomena ethical blind spot. Ini apa, tolong dijelaskan Bu Andri? Iya. Baik Bu Sari, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi fenomena blind spot sebetulnya bermuara dari artikel milik Cooper 1998, walaupun kemudian diangkat oleh banyak artikel tentang etika. Jadi artinya bahwa etika itu akhirnya kalau dijabarkan lebih jauh akan mempunyai variasi yang beragam di dalam penilaiannya. Kenapa? Karena masing-masing individu mempunyai kadar penilaian, kadar menilai sesuatu itu bermoral atau tidak, itu bervariasi. Artinya saat saya memikirkan bahwa satu tindakan itu tidak bermoral, mungkin individu yang lain mengatakan bahwa itu dalam kategori bermoral atau justru kurang bermoral. Artinya bahwa dalam derajat moralitas memang atau derajat etika memang ada blind spot yang kita tidak bisa kendalikan, bahwa semua orang mempunyai kadar pengukuran terhadap nilai dan masuk kemudian dalam behavior etik itu sendiri. Gitu Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Andri. Nah, jika itu ada penjelasannya, bisa jadi dalam satu organisasi atau anak buah di dalam kepemimpinan leader yang sama, itu bisa mempunyai persepsi dan interpretasi yang berbeda. Betul? Nah, itu kalau misalnya intervensi apa nih yang Bu Andri bisa berikan pada organisasi, karena kan bagaimanapun kalau interpretasi berbeda, tapi kalau nggak jauh banget itu nggak apa-apa, perbedaannya nggak terlalu beda nggak apa-apa, tapi yang kedua itu sebagai organisasi mesti bagaimana nih supaya mereka bisa menjadi kekuatan kolektif ya, itu gimana? Betul. Jadi di dalam penilaian kepemimpinan etis, sekali lagi saya memakai multi-raters memang untuk melihat konsensus dari penilaian masing-masing follower. Artinya bahwa dari situ terlihat gradasinya atau derajatnya akan tinggi sekali atau rendah sekali atau justru fluktuatif banyak. Karena itu kemudian saya memakai ini untuk
menjadi intervensi peneliti bahwa kita tidak bisa menggunakan self-report baik dari leader maupun dari satu bawahan gitu. Makanya kemudian multi-rater saya pakai minimal 3, maksimal 9 untuk kemudian membuat nilai yang ada itu bisa jadi satu konsensus yang seragam, Ibu. Oke, kalau dari apa yang Anda sarankan ke organisasi di dunia nyata, kalau ini kan menjadi fenomena yang menarik, tapi kemudian Anda siasati secara metodologi dengan multi-rater. Tapi kalau misalnya ini kan berarti fenomena yang mungkin juga secara empiris itu banyak ditemukan. Iya. Itu kira-kira kemudian yang Anda kasih saran ke seorang leader atau organisasi seperti apa supaya ada kesatuan pemahaman gitu? Ya, jadi salah satu definisi dari kepemimpinan etis memang cukup unik, Ibu. Jadi dia adalah pemimpin yang kemudian berlaku etis, kemudian melakukan hubungan komunikasi dengan bawahannya, tetapi dia juga harus memperlihatkan tindakan etis itu. Artinya memperlihatkan adalah memberikan nilai yang sama terhadap follower, juga kemudian memberikan pondasi yang kokoh terhadap pemimpin bahwa dia juga melakukan tindakan etis. Jadi kepemimpinan ini kemudian membedakan dengan kepemimpinan yang lain yang tidak menekankan kepada pemberitahuan bahwa tindakan etis itu memang harus dalam kata lain diceritakan begitu atau diperlihatkan begitu kepada bawahannya agar mereka pun bisa meniru atau mereka pun bisa melakukan tindakan yang sama dengan tindakan etis yang dilakukan oleh pemimpin. Baik, Bu Andri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika kita baca disertasinya itu kan kebetulan setting yang digunakan itu di organisasi swasta, betul, Bu Andri? Betul. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap hasil? Karena saya melihat di bab 4 itu Anda sampaikan bahwa ketika tekanan untuk mencapai hasil memperlemah pengaruh tidak langsung spiritual di tempat kerja pada kepemimpinan etis melalui etika personal itu dikaitkan dengan konteks yang kebetulan itu di organisasi swasta. Betul. Ya, silakan Bu Andri. Baik, jadi memang jenis organisasi yang digunakan itu beragam, Ibu. Dan kemudian karena sekali lagi tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengeneralisasi, artinya bahwa penelitian ini merupakan penelitian empiris pertama yang belum dilakukan oleh penelitian konseptual yang lain. Karena itu kemudian secara general saya memaksakan diri untuk kemudian mengambil jenis organisasi yang beragam. Karena itu ada kemungkinan berbagai hal bisa terjadi karena keberagaman organisasi tersebut. Oleh sebab itu saya masukkan ke keterbatasan penelitian bahwa penelitian ini bisa dijadikan pijakan awal untuk peneliti yang akan datang untuk kemudian memisahkan jenis organisasi baik itu profit atau non-profit atau jenis-jenis swasta atau jenis perusahaan publik untuk kemudian lebih fokus menggali lebih dalam model penelitian ini diterapkan di berbagai jenis organisasi, begitu juga dengan gender. Baik, ini terkait dengan hasil kan ada hipotesis yang tidak terdukung. Baik. Nah, apakah teori utama yang Bu Andri pakai itu masih relevan untuk menjelaskan fenomena yang kemudian jadi temuan? Iya. Teori yang saya pakai adalah kenapa itu hipotesis 2 tidak terdukung adalah teori virtue ethics, artinya bahwa satu nilai tidak akan berarti apabila tidak ada perilaku. Artinya satu nilai yang dipahami secara variatif akan menghasilkan perilaku yang bervariatif juga. Ini adalah argumentasi yang saya pakai kenapa kemudian hipotesis ini tidak terdukung begitu. Walaupun di saran untuk penelitian yang akan datang saya masukkan trait activation theory untuk kemudian bisa mengakomodir penambahan teori yang bisa dijadikan saran untuk penelitian yang akan datang, bisa jadi menambahkan trait activation theory untuk kemudian mengcombine dengan teori virtue ethics. Baik, pertanyaan terakhir. Ini kita menghadapi pandemi ya Bu Andri ya. Okay. Kemudian pengaruh pemimpin, pengaruh perusahaan itu sangat besar karena ini karyawan itu kan kondisinya juga sangat tidak normal karena external shock-nya juga tidak normal. Kira-kira temuan Bu Andri itu masih bisa relevan nggak dengan kondisi sekarang?
Justru dengan kondisi sekarang terlihat Ibu, jadi saat kemudian ada faktor kontekstual, kalau dalam hal ini adalah pandemi, berarti kemudian pemimpin dipaksa untuk melakukan satu perilaku baru gitu, mungkin yang tidak pernah dia pikirkan di di keyakinan lamanya. Banyak kemudian teman-teman pengusaha yang sudah berikrar begitu, tidak akan kemudian meminimaliskan karyawannya, tetapi karena ada faktor kontekstual yang mereka tidak mungkin hilang, tidak mungkin bisa ubah, akhirnya mereka merumahkan beberapa karyawannya, kan berarti bahwa teori disonansi kognitif terjadi, bahwa saat ada faktor kontekstual, keyakinan lama itu kemudian bisa jadi berubah dengan keyakinan baru karena besarnya faktor kontekstual yang terjadi. Jadi masih relevan dengan keadaan sekarang ini. Baik, waktu sudah habis ya Pak Pos atau masih ada? Sudah habis, Bu. Oh, sudah habis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Sari Sitalaksmi. Berikutnya saya persilahkan tim penilai, Ibu Dr. Reni Rosari, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat pagi Mbak Andriani, Bu Andriani. Ya, selamat ya, sudah sampai tahap akhir secara formal menyelesaikan studi S3. Terima kasih. Tadi sudah beberapa pertanyaan ditanyakan oleh promotor dan kopromotor. Nah, pada saat ini saya ingin menanyakan terkait dengan tadi bahwa peneliti menggunakan beberapa payung teori untuk menggunakan atau untuk membangun penelitian ini. Apakah bisa dijelaskan apa saja tadi payung teori yang digunakan? Ya, baik. Ya, baik Bu Reni, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi payung teori pertama yang peneliti pakai untuk hipotesis 1, yaitu adanya pengaruh spiritualitas di tempat kerja terhadap kepemimpinan etis adalah teori identitas sosial milik Touchwell 1981, 1982, Touchwell and Turner 1985, 1989. Teori ini menceritakan bahwa saat sebuah nilai dikembangkan dalam satu situasi tertentu, bisa dalam organisasi, bisa dalam perusahaan, bisa dalam satu tempat tertentu, dan nilai itu diyakini bersama dan dikembangkan bersama, maka nilai itu akan terinternalisasi ke dalam personal, ke dalam diri seseorang. Dalam hal ini karena saya mengangkat pemimpin, artinya bahwa spiritualitas tempat kerja, yaitu nilai bersama yang kemudian dimaknai sebagai spirit untuk mencari kebermanaan di dalam pekerjaan terkait satu sama lain, dijadikan nilai personal terhadap diri seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang akhirnya nantinya akan berimbas atau berpengaruh terhadap kepemimpinan etis dari pemimpin tersebut. Yang kedua yaitu teori virtue ethics. Teori virtue ethics sebetulnya adalah teorinya Aristoteles dan Socrates yang kemudian dimunculkan berbagai artikel seperti Karl Ernst Hausel 2005, Bowen 2009, Anas 2009, Audi 2015, dan lain-lain, yang kemudian teori ini mengatakan bahwa etika kebajikan akan menjadi bijak, akan menjadi bajik, akan menjadi kebajikan saat kemudian nilai etik itu muncul menjadi perilaku etis. Jadi tidak akan nilai etis itu menjembatani kepemimpinan etis, dalam arti ini adalah spiritualitas di tempat kerja, menjembatani kepemimpinan kerja tanpa ada mekanisme etika personal dulu yang terbentuk. Itu hipotesis kedua. Hipotesis ketiganya adalah tekanan untuk mencapai hasil, bahwa saat ada tekanan atau ada faktor kontekstual, keyakinan atau pengetahuan lama atau keyakinan atau pengetahuan di awal pemimpin serta-merta bisa beralih atau bisa melemah karena adanya faktor kontekstual. Bukan berarti pemimpin itu tidak tahu bahwa yang dia lakukan mungkin keluar dari persyaratan moral, bukan berarti dia tidak tahu, tetapi karena dia berada dalam situasi disonan, situasi tidak menyenangkan. Akhirnya dia harus memilih dua pilihan yang sama besar. Karena itu spiritualitas menjadi melemah karena adanya tekanan untuk mencapai hasil yang dihipotesiskan di hipotesis 3. Begitu Bu Reni. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan tadi
responden saudara adalah dari organisasi swasta tadi ya. 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 Kemudian kalau ini terkait dengan mungkin kalau konteksnya adalah dunia pendidikan, gitu ya, misalnya terkait dengan mungkin dikaitkan dengan Promovinda sendiri atau sebagai mahasiswa tadi kan, apakah merasa ada tekanan untuk mencapai hasil dan apakah hal ini termasuk dalam variabel yang dimaksud oleh peneliti pada penelitian ini, tekanan mencapai hasil tadi. Nah, jika iya, apakah hasil penelitian ini juga bisa diterapkan pada konteks mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir? Baik Ibu, bisa sebetulnya karena organisasi yang jadi responden sebetulnya tidak cuma swasta, tetapi juga ada Pemkot dan Pemprov di sini. Tetapi memang dunia pendidikan belum masuk ke dalam responden saya. Bisa karena kemudian kita teori disonansi kognitif milik Festinger 1957 memang kemudian menekankan bahwa ada dampak yang terjadi saat ada faktor kontekstual. Mungkin untuk mahasiswa, untuk mereka-mereka yang belum terbentuk secara etika personal pasti akan mengalami pelemahan di spiritualitas. Artinya yang penting selesai, yang penting kemudian mengerjakan yang menjadi standar begitu selesai. Yang penting bisa lewat masa studinya begitu. Tapi ada juga yang kemudian justru membuat etika personalnya muncul dan kemudian membuat nilai etikanya menjadi lebih besar dan justru akan menguat. Bisa jadi ini untuk penelitian yang akan datang, Ibu. Jadi kebetulan untuk penelitian ini memang hasilnya spiritualitas tempat kerja terhadap kepemimpinan etis menjadi melemah. Begitu Bu Reni. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya terkait dengan implikasi praktis tadi, apa yang perlu dipahami oleh kita sebagai pemimpin atau followers ya anggota organisasi terkait dengan ini tadi isu spiritualitas tempat kerja, kepemimpinan etis, etika personal dan tekanan untuk mencapai hasil. Ya, baik Ibu. Jadi saya menekankan sekali lagi pada teori disonansi kognitif milik Festinger bahwa di dalam disonansi kognitif dikatakan ada proses psikologi, dikarenakan kemudian ada dilema dan terjadi putusan dari diri pemimpin. Dan putusan itu tidak mewakili karakteristiknya. Jadi bisa jadi putusan yang keluar dari persyaratan moral itu keluar dari karakteristik pemimpin yang bermoral. Bisa jadi karena kemudian dia memilih untuk berubah keyakinan karena adanya faktor kontekstual. Ini bisa menjadi kontribusi praktis kepada dunia usaha, artinya kita tidak boleh terjebak pada atribut sosial. Seseorang dengan karakteristik positif, seseorang dengan karakteristik normal, kita harus lihat dulu apakah perilakunya memang seperti itu dan saat ada tekanan mencapai hasil, apa yang dia pilih. Pilihan-pilihan pemimpin itulah yang menentukan seorang pemimpin tetap berpegang pada nilai moralnya atau tidak. Jadi disonansi kognitif akan berujung pada pilihan pemimpin itulah yang kemudian menentukan seseorang itu tetap berpegang pada keyakinannya atau tidak. Begitu Bu Reni. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan penyelesaian disertasi ini, kalau boleh tahu berapa lama saudari menyelesaikan disertasi ini? Disertasi normalnya 3 tahun Bu, tetapi molornya terlalu banyak. Ya, sebenarnya saya menanyakan ini karena justru ini mungkin bisa untuk saudari bagi kepada rekan-rekan lain yang juga sekarang sedang berjuang untuk bisa menyelesaikan disertasi. Mungkin apa kiat-kiat yang peneliti atau Bu Andriani itu bisa lakukan sehingga tetap semangat dan akhirnya bisa berhasil menyelesaikan disertasi ini. Iya. Kalau jatuh langsung bangun lagi Bu, jangan jatuh terkapar terus kemudian tidur. Ya, tapi kemudian ini memang rasa terima kasih besar saya terhadap tim promotor Bu, Pak Hani, Pak Eli dan Bu Sari yang tidak segan-segan untuk menguatkan bahwa saya mampu dan mungkin teman-teman yang mendengarkan semua juga bisa bahwa kita memang seringkali tersandung ke sana-sini dan faktor kontekstual saat S3 itu besar sekali begitu. Tetapi ya sudah harus dijalani, tersandung sebentar, nanti kemudian kalau dimarahin Bu Nurul ya bangun lagi, begitu Bu. Oke, mungkin satu lagi terkait dengan apa jika diberi kesempatan untuk melakukan penelitian, apa yang akan
diperbaiki ya pada disertasi yang dibuat oleh Bu Andriani. Baik Bu, saya sebutkan juga di keterbatasan dan saran penelitian yang akan datang bahwa untuk keterbatasan di sini yang bisa dilakukan untuk penelitian yang akan datang, sekali lagi bahwa responden terbagi menjadi dua. Jelas jenis perusahaan, kemudian gender harus diperhatikan. Kemudian bisa jadi kita memakai metode yang lain untuk kemudian melihat gradasi tekanan itu. Tekanan A untuk pemimpin A akan berbeda dengan tekanan B untuk pemimpin B. Kita bisa pakai metode di luar metode survei. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya kira pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Dr. Eni Rosari. Berikutnya saya persilahkan Ibu Roro Turnastiti, PhD, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan. Suaranya kok tidak terdengar ya Ibu Nastiti. Di unmute lagi Bu. Masih mute. Ya, silakan. Di tempat saya tidak terdengar. Saya mencoba audio kembali, apakah terdengar? Terdengar Baik, Ibu. terima kasih Ibu Promovendus. Semoga tidak menambah grogi untuk forum siang hari ini. Kita berdiskusi cukup intensif sejak ujian kelayakan dan ujian tertutup. Sekarang kita melanjutkan di ujian terbuka. Pertanyaan saya yang pertama, di pengembangan hipotesis, Ibu menggunakan sandaran teori adalah teori identitas sosial. Sementara tekanan untuk mencapai hasil yang seakan-akan membuat pemimpin itu mau mengandalkan berbagai cara, itu juga harus mendapatkan perhatian dari pemimpin. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau berdasarkan teori identitas sosial, apakah tekanan untuk mencapai hasil yang seakan mengandalkan berbagai cara itu tetap akan diperhatikan oleh seorang pemimpin meskipun mereka sudah berada di dalam lingkungan sosial yang penuh spiritualitas? Silahkan, Promovendus. Ya, baik Bu Turnastiti, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini kemudian sekali lagi menjadi dasar yang ada di latar belakang penelitian saya, yang kemudian mengawali kenapa kemudian saya memasukkan dua pengaruh di dalam kepemimpinan etis, yaitu pengaruh individu dengan pengaruh kontekstual. Karena dalam artikel pun juga terbagi menjadi dua bagian besar. Yang satu adalah penganut etika kebajikan, yang satu adalah penganut organisasional. Saat penganut atau artikel-artikel etika kebajikan menyampaikan makna atau menyampaikan penelitiannya, mereka mengatakan bahwa saat seseorang berada di lingkungan yang spiritual, saat seseorang punya karakter spiritual, mereka pasti juga akan berlaku spiritual dan juga akan memimpin secara spiritual, atau dalam arti kata tindakan etis dan kepemimpinan etis. Tetapi kemudian di garis yang lain adalah penganut organisasional, mereka lebih menekankan bahwa saat ada faktor kontekstual, karakter yang sudah positif pun bisa berubah. Jadi
dua kubu ini sampai sekarang masih memunculkan hasil yang berbeda begitu. Karena itu kemudian ini menjadi dasar saya masukkan dua hal. Apakah benar pengaruh individu saat saya masukkan dengan pengaruh kontekstual saat saya masukkan ternyata melemah atau menguat nih. Ternyata setelah saya uji dengan mediasi dan moderasi, lebih berpihak kepada peneliti organisasional bahwa saat ada faktor kontekstual, suatu nilai spiritual yang sudah dipahami sebagai nilai personal tetap saja melemah saat ada faktor tekanan untuk mencapai hasil. Begitu, Ibu. Terima kasih, Prof. Fendus. Pertanyaan saya yang kedua melanjutkan dari pertanyaan yang pertama. Ini temuan dari penelitian Anda menemukan bahwa tekanan untuk mencapai hasil akan mengaktifasi dinamika mediasi. Berarti temuan ini menegaskan bahwa tekanan untuk mencapai hasil penting untuk dikontrol, guna untuk mengontrol dinamika spiritual, etika, dan etis di organisasi. Apakah Anda setuju pada pernyataan tersebut? Setuju, Ibu. Baik. Jikalau setuju, saya kemudian bertanya dalam kontekstual terkini yang tadi sudah diawali oleh Bu Sari Sitalaksmi. Kondisi sekarang adalah situasi kewaspadaan COVID-19, di mana tekanan yang dihadapi oleh para pemimpin sangat besar di dalam lingkungannya, semuanya tidak terkontrol, dan juga membabi buta. Apakah ini kemudian menegaskan bahwa para pemimpin semuanya sekarang sedang tergoncang, baik dari aspek spiritualitas, etika, dan etisnya? Baik Ibu, kalau kita terapkan dengan keadaan sekarang bahwa faktor kontekstual kemudian bisa melihat kapabilitas atau kemampuan seorang pemimpin, sangat bisa kita lihat bahwa saat ada tekanan, apalagi saat epidemi ini, kita bisa melihat mereka-mereka yang tetap bertahan dengan keyakinannya, mereka akan bisa menghadapinya dengan lebih, kalau bahasa umumnya mungkin lebih sabar, mungkin lebih bisa melakukan kebijakan terhadap terhadap karyawannya begitu, tidak kemudian tiba-tiba memecat dan lain sebagainya, walaupun ini juga dilakukan oleh banyak sekali perusahaan yang terkena dampak ini. Karena itu kemudian bisa sangat terlihat bahwa faktor kontekstual matters gitu, bagaimana seseorang itu bisa sangat terlihat nilai dan perilakunya saat tekanan itu muncul. Jadi mungkin sebagian besar terganggu, Bu, karena ada pandemi, ada faktor kontekstual. Mereka mungkin mempertanyakan nilai etik yang selama ini mereka pegang, kemudian mereka harus memutuskan satu putusan yang tidak mengenakan begitu. Tetapi di sisi lain masih ada pemimpin-pemimpin yang lain yang menggunakan cara yang lebih elegan. Mereka mungkin merumahkan sementara atau melakukan rolling terhadap karyawannya tanpa mereka melakukan pemecatan, atau justru mereka tidak melakukan pemecatan sama sekali terhadap karyawannya. Jadi terlihat justru dari kondisi ini bahwa faktor kontekstual benar-benar memperlihatkan kapabilitas dan kemampuan seorang pemimpin. Begitu, Ibu. Baik, Prof. Fendus. Saya puas dengan jawaban Anda. Terima kasih untuk proses diskusinya. Saya menikmati. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Turnastiti. Berikutnya saya persilahkan Bapak Dr. Wisnu Prayogo untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Ibu Andriani. Selamat sudah sampai di tahap ini, Bu, tahap yang terakhir. Ya, izinkan saya bertanya sedikit tentang aspek metode, Bu, metodologi penelitiannya. Yang pertama, Ibu, disertasi yang baik itu kan mesti bisa kasih 3 kontribusi, Bu, teori, metodologi, dan kebijakan. Mohon dijelaskan kontribusi metodologi yang ada di disertasi Ibu ini, Bu. Silakan. Ya, baik Pak Wisnu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi metodologi yang menjadi kontribusi
yang digunakan di dalam penelitian saya adalah seperti yang ada di dalam judul penelitian saya adalah mediasi moderasian. Artinya saya mengcombine konstruk mediasi dan konstruk moderasi dan saya lihat bagaimana dampak keduanya. Nah, penekanan pada mediasi dan moderasi kemudian menjadi pilihan saya untuk mengambil tools yang bisa mengcover studi keperilakuan yang memunculkan hasil unik dari mediasi dan moderasi. Saya tidak pakai Baron and Kenny karena saat mediasi di Baron and Kenny tidak muncul, maka moderasi akan tidak bisa dilakukan. Tetapi Hayes saya pilih sebagai salah satu tools untuk mengatasi permasalahan dalam studi-studi keperilakuan yang berbeda dengan studi sosial yang lainnya, yang bisa memunculkan satu temuan unik saat mediasi tidak terdukung, justru saat moderasi muncul, bisa memunculkan mediasi tersebut. Makanya kemudian tools yang saya pakai adalah analisis proses bersyarat milik Hayes dalam artikelnya di 2012 dan 2018. Ini jadi kontribusi metodologi yang saya sampaikan kepada peneliti yang akan datang, khususnya untuk studi keperilakuan untuk mencoba mengukur empirical hasilnya dengan metode proses bersyarat milik Hayes. Begitu Pak Wisnu. Ya, Ibu memilih pendekatannya Hayes untuk menguji hipotesis ya Bu. Apakah itu mesti yang terbaik toh Bu? Apakah tidak ada kelemahan dari pendekatannya Hayes untuk menguji model yang Ibu sudah susun? Tetap ada kelemahannya Bapak, terutama kemudian yang jadi permasalahan Hayes mengakomodir tingkat confidence yang bervariasi. Ada 99%, 95%, dan 90%. Bisa jadi untuk beberapa peneliti peluang kesalahan yang lebar itu akan menimbulkan penelitian kurang dapat dipercaya karena berarti peluang kesalahannya 10%. Biasanya kalau di studi keperilakuan kan kita pakai intervalnya 0,5, tetapi di Hayes 0,1 masih bisa diakomodir gitu. Bisa jadi ini merupakan keterbatasan penelitian ini, dan sekali lagi saya juga munculkan di bab keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang untuk mencoba metode lain mungkin dengan peluang yang lebih kecil supaya kemudian memastikan bahwa terjadinya peluang kesalahan di model yang sama dengan konteks yang berbeda akan memberikan peluang kesalahan yang bisa lebih kecil lagi. Begitu Pak Wisnu. Ya Bu. Satu pertanyaan Bu, yang nanti akan memancing pertanyaan yang berikutnya. Ibu menyadari keterbatasan itu di awal atau di akhir Bu? Masalah yang muncul dari Hayes itu Ibu tahu di awal atau di akhir? Saat saya menggunakan Hayes, penekanan saya adalah pertama studi saya keperilakuan, kedua saya menggunakan mediasi moderasi. Yang ketiga kemudian ini adalah penelitian empiris pertama. Itu yang saya pikirkan saat pertama kali membuat. Nah, kemudian saat di akhir saya melihat bahwa ada peluang-peluang kesalahan yang lebih lebar dibandingkan metode-metode yang lain. Dan itu pasti merupakan keterbatasan dari penelitian saya. Jadi susah menjawab apakah di awal atau di akhir Pak Wisnu, tetapi saya sangat terbuka untuk berbagai macam kemungkinan bahwa ini masih ada peluang kesalahan, karena itu kemudian saya masukkan di keterbatasan penelitian untuk dicoba metode-metode empirikal yang lain. Iya Bu, soalnya kalau Ibu bilang sudah tahu di awal, saya mau tanya bagaimana Ibu sudah mengantisipasi. Tapi Ibu lebih mengarah ke akhir, jadi ya sudah biarlah begitu saja. Oke Bu, berikutnya. Saya tertarik dengan variabel Ibu yang menyangkut variabel itu tekanan mencapai hasil itu. Apakah survei itu memang pendekatan yang terbaik untuk ini Bu? Mengapa tidak dengan eksperimen ya? Pendekatan survei memang digunakan untuk tujuan-tujuan generalisasi
Pak Wisnu. Jadi saya tidak menspesifikasikan tekanan penelitian dengan derajat tertentu pada penelitian tertentu, karena sebetulnya memang itu yang terjadi di lapangan. Saat seseorang merasakan tekanan pekerjaan sudah 60%, dia sudah merasakan tertekan. Yang lain 80% baru merasakan tertekan. Itu mungkin bisa diakomodir dengan metode eksperimen. Tetapi sekali lagi karena tujuan saya adalah untuk mengeneralisasi, saya pakai metode kuesioner. Itu yang ilmiah Pak Wisnu, yang tidak ilmiah ya karena sudah habis masanya, jadi saya harus realistis untuk kemudian menggunakan metode survei untuk mengantisipasi permasalahan di saya sendiri. Tetapi itu tidak mengubah tujuan saya, bahwa tujuan saya memang mengeneralisasi metode penelitian ini. Begitu Pak Wisnu. Iya Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Disertasi Ibu ini sangat bagus, menarik Bu, menarik sekali. Nah, monggo Ibu bisa share ke yang ada di sini. Jika ada yang terinspirasi dengan disertasinya Ibu itu, caranya Ibu untuk mengatasi kelemahan yang Ibu hadapi kemarin, bagaimana Bu? Ini mungkin agak mengulang dari jawaban yang tadi, tapi mungkin bisa jadi penekanan bagi yang pengen belajar topik ini Bu. Monggo. Ya. Baik Pak Wisnu, sudah saya sebutkan juga di keterbatasan penelitian saya. Pertama, yaitu kemudian item-item pengukuran spiritualitas tempat kerja mungkin harus digali atau dieksplorasi lebih dalam karena ada beberapa yang gugur, tetapi sekali lagi itu juga masih mewakili definisi konsep dari spiritualitas tempat kerja. Kemudian untuk self-report memang besar sekali kemungkinan adanya social desirability bias, maka kemudian bisa dilakukan cara atau teknik kuesioner dengan dengan menggunakan dua responden, yaitu pemimpin dengan follower. Kemudian bisa kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan tidak langsung, atau bisa juga menambahkan teori-teori lain seperti tadi saya sebutkan di depan, threat activation theory bisa jadi mungkin menjelaskan saat ada stimulus faktor tertentu atau faktor kontekstual tertentu akan memunculkan perilaku yang lain. Yang ini kemudian bisa diakomodir oleh penelitian-penelitian yang akan datang untuk lebih memperkaya payung teori yang saya gunakan di penelitian ini. Begitu Pak Wisnu. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Ketua Sidang, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Wisnu Prayogo. Selanjutnya saya persilakan Ibu Nurul Indarti untuk menguji, memberikan pertanyaan. Baik, halo. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang atas waktu yang diberikan. Pertama, secara pribadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu cantik Promovenda kita, Andriani. Terima kasih, Bu. Sudah sampai akhirnya di tahapan ini. Dalam forum ini tentu saya tidak marah-marah lagi ya dari tadi. Dari tadi saya senyum-senyum menikmati setiap pertanyaan dan cara Ibu merespon jawaban yang saya terkagum-kagum nih Bu Andriani karena luar biasa, sangat menguasai konten, sangat menjiwai sehingga berbagai jebakan dan umpan yang dilontarkan Bapak Ibu penguji ini Anda sudah punya jawaban gitu. Jadi diskusinya menjadi sangat mencerahkan. Selamat ya untuk proses ini. Terima kasih, Bu. Baik, saya ingin memberikan beberapa komentar. Ini dari tadi saya nyentangin daftar pertanyaan. Ternyata sudah ditanya semua nih. Oke, tapi saya harus bertanya biar kelihatan lebih pintar dari Ibu ya. Oke, yang pertama adalah bisa tidak dijelaskan secara lebih sederhana dan konkret makna dari spiritualitas mempengaruhi kepemimpinan etis, Bu? Ya, baik Bu Nurul. Jadi spiritualitas mempengaruhi kepemimpinan etis itu berada pada tataran yang sama, yaitu tataran nilai. Artinya bahwa spiritualitas saat seseorang merasa, kalau kita bicara di konteks spiritualitas tempat kerja, saat seseorang merasa bermakna di dalam pekerjaannya, saat terkait satu sama lain, saat dia merasa bahagia dengan pekerjaannya, dia akan bisa tetap berada dalam koridor etik
Dan itu sangat berpengaruh terhadap seorang pemimpin yang menginternalisasi nilai spiritualitas tempat kerja di dalam dirinya. Karena itu kemudian nilai yang keluar akan mengarah kepada kepemimpinan yang juga etik karena dia sudah sudah terinternalisasi nilai spiritual itu dari nilai yang sudah dibangun di dalam organisasi. Begitu Bu Nurul. Jadi kalau ada pemimpin, di MD itu kira-kira untuk meningkatkan kepemimpinan etis, maka spiritualitasnya harus ditinggikan gitu ya? Yang bisa Ibu sarankan kepada kami di MD? Biar tidak sering marah-marah gitu. Spiritualitas itu tidak berkonteks kemarah-marah, Ibu. Jadi bisa jadi Bu Nurul memang spiritualitasnya tinggi dan memimpin secara etik, dan justru sanksi and punishment memang dibuat oleh Bu Nurul. Jadi Bu Nurul adalah pemimpin etik. Oh, Ibu menyampaikan ini bukan karena ujian ya? Sudah tidak jadi nightmare lagi, Bu, yang pasti Ibu. Iya, tahu saya. Baik. Komentar kedua, bagaimana Ibu melakukan generalisasi dari temuan, terutama yang signifikan? Bisa dijelaskan, Bu Andriani? Iya, jadi untuk temuan-temuan yang signifikan, memang kemudian saya memakai tingkat signifikansi 90%, 0,1 untuk kemudian melihat peluangnya lebih besar, yaitu 90%. Dan kemudian generalisasi saya pakai dengan menggunakan responden yang bervariasi, baik jenis perusahaan maupun gender. Sekali lagi bahwa ini kemudian memunculkan pertanyaan bahwa bisa jadi ini berakibat kepada banyak hasil dari hipotesis. Karena itu kemudian saya masukkan keterbatasan. Tetapi karena tujuan penelitian saya digeneralisasi, karena itu kemudian saya coba untuk mengambil responden dengan variasi yang banyak begitu. Ada yang dari perusahaan swasta, ada yang dari perusahaan publik, juga gender laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Kalau kita menilik di metodologi penelitian, terutama di instrumen, itu ada instrumen yang cukup mengalami jatuh bangun ya, terkait dengan pengujian validitas, yaitu spiritualitas, benar ya? Ya, betul Bu. Bisa diceritakan, mungkin juga di forum ini ada teman-teman Ibu yang sedang meneliti dengan variabel serupa. Bagaimana Ibu kemudian menyikapi hal tersebut dan apa yang dilakukan gitu? Silahkan. Ya, baik. Jadi untuk konstruk spiritualitas tempat kerja, saya memakai confirmatory factor analysis di SPSS untuk kemudian menguji faktor loadingnya. Ternyata dari 60 item pengukuran, yang gugur ada 18, yang bertahan ada 42. Jadi ada cukup banyak yang gugur, tetapi kalau kita lihat persentase di awal, masih ada 70% yang mewakili definisi dari spiritualitas tempat kerja. Dan secara validitas, kalau kita lihat di validitas konvergennya, faktor loadingnya masih menurut rule of thumb masih di atas 0,4. Kemudian saya juga menguji validitas diskriminan, juga masih keluar hasil bahwa masing-masing konstruk mewakili konstruknya sendiri-sendiri begitu. Kemudian saya juga mencoba untuk pengujian VIF untuk melihat multikolinitas, tidak terbukti ada multikolinitas. Kemudian saya juga meresum tentang definisi-definisi multikol saya buat, ternyata memang itu hal yang berbeda dengan model penelitian yang saya buat. Karena itu kemudian saya berasumsi bahwa dari 60 item tinggal 42 item itu masih matters untuk mewakili definisi dari spiritualitas tempat kerja. Begitu Bu. Oke, komentar terakhir masih terkait dengan validitas, karena 60 ke 42, meskipun Ibu mengatakan ini masih matters, kira-kira apa ya yang menyebabkan kemudian item itu berjatuhan gitu? Apakah kontekstual elemen matters atau bagaimana ya? Bisa jadi karena semua dimensi dan semua item pengukuran dari artikel yang asli saya masukkan semua, 60-60-nya. Sehingga kemudian masing-masing item itu kan mengidentifikasi dimensi yang berbeda-beda. Jadi di keterbatasan penelitian saya menyarankan untuk peneliti yang akan datang untuk melakukan seleksi dan eksplorasi terlebih dahulu, lebih dalam lagi, untuk kemudian mematchkan dengan model penelitian yang dia buat. Tapi kemudian memang saya pakai 60
karena memang ini belum pernah dipakai atau diuji secara empiris, Bu. Jadi sekaligus untuk melihat bagaimana sih sebetulnya konstruk spiritualitas di tempat kerja saat diterapkan kepemimpinan etis. Ternyata itemnya terseleksi dengan sendirinya dari adanya uji validitas di tahap pertama. Kemudian saya lanjutkan di tahap kedua dengan 42 item. Ya. Baik, berarti proses yang dilakukan terkait dengan mitigasi instrumen itu sudah sangat trigger ya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya kira cukup. Waktu saya kembalikan ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bu Nurul Indarti. Kesempatan berikutnya adalah kepada Pak Gugup Kismono, PhD, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Gus, Pak Ketua Sidang. Akhirnya saya dapat giliran juga. Tapi pertama mohon maaf ini, lingkungan saya ini, studio dadaan saya itu tidak kedap suara. Jadi suara motor dan mobil ke Pasar Kolombo sangat terdengar keras. Ya, tapi masih beruntung itu cucian mobil di depan saya itu sedang libur. Kalau enggak kan biasanya hiburannya itu Cidro dan Banyulangit gitu. Nah, ini untungnya enggak ada. Saudari Promovendus, saya ucapkan selamat ya atas capaian Anda. Terima kasih, Pak. Tinggal sedikit lagi Anda akan dipanggil Dr. Andriani. Sedikit lagi. Tinggal pengumuman lah. Nah, saya mungkin terakhir ini karena sudah ditanyakan, nanti mungkin pertanyaannya bisa jadi mengulang. Ya, Pak. Bisa jadi memperdalam begitu. Ya. Sudah terlanjur ditugaskan sehingga saya harus bertanya. Yang pertama adalah saya menikmati tulisan Anda itu. Ya. Penjelasannya runtut, walaupun masih ada beberapa salah ketik ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah berintegrasi tapi tertulis berintegritas, saya sempat bingung ki apa maksudnya. Lalu pengaruh antara terhadap itu saya kira antara dan ya. Bahkan ada yang ditulis makan harusnya maka gitu. Nanti bisa dicek ulang di draftnya. Ya. Tapi penjelasannya itu sangat mengalir, cuman kadang-kadang saya menganggap atau merasakannya itu seperti drama India. Drama India itu beda dengan drama Korea. Nanti saya jelaskan di belakang kalau ada waktu. Ya. Nah, penjelasannya beberapa memang membuat lost in translation begitu ya. Artinya saya tersihir lalu menjadi lupa tadi apa sih sebetulnya yang dimaksudkan. Beberapa saya kira bisa disederhanakan untuk itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ini meneruskan pertanyaan Pak Hani atau mengulang bahkan pertanyaan Pak Hani, mohon maaf. Nah, mau tanya apa, semua sudah ditanyakan. Mau tanya alamat aja sama Pak Ani juga sudah bacakan gitu. Jadi repot sekali saya sebagai penanya terakhir. Alamatnya mana udah ada di situ. Ini yang pertama Mbak Saudari Promovendus itu terkait dengan penjelasan mengenai mediasi. Apa bedanya antara penjelasan mediasi dan penjelasan jalur ya, yang dilewati oleh variabel-variabel Anda gitu. Saya kurang bisa menangkap karena yang Anda jelaskan itu sepertinya menurut penangkapan saya itu adalah mekanisme jalur bukan mekanisme mediasi. Walaupun di beberapa artikel itu seringkali juga jelaskan seperti itu. Silakan. Ya. Baik, Pak Gugup, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kemudian karena saya pakai analisis proses bersyarat milik Hayes, saya coba untuk mengambil
bagaimana Hayes menerangkan bahwa sebuah variabel itu termediasi atau tidak begitu. Memang kemudian Hayes memasukkan berbagai artikel seperti Baron and Kenny dan lain-lain yang sudah lebih dahulu banyak dipakai untuk menerangkan tentang mediasi. Tetapi yang pasti bahwa yang ditekankan oleh Hayes di sini adalah saat tingkat signifikansi tidak sesuai dengan yang dipilih oleh peneliti, artinya kalau memilih kurang dari 0,1 kalau lebih dari 0,1 kalau dari penelitian saya, berarti itu tidak terdukung begitu. Tetapi kemudian kalau di dalam Baron and Kenny yang kemudian diadopsi juga oleh Hayes bahwa bicara tentang jalur antecedent ke mediasi ke dependent begitu. Jadi penjelasan-penjelasan dari Hayes coba saya ungkapkan di dalam metodologi, kemudian saya sebutkan juga tentang tingkat signifikansi. Jadi sebetulnya yang membedakan Hayes dengan Baron and Kenny adalah kalau Baron and Kenny jelas terbukti mediasi tidak bisa dilanjutkan ke moderasi, kalau Hayes masih bisa diakomodir dengan tools yang dia buat bahwa saat adanya moderasi, mediasi bisa muncul dari situ. Makanya kemudian saya pakai kombinasi Pak Gugup antara Hayes dengan Baron and Kenny. Tetapi itu cuma sekelumit karena memang banyak pendapat dari Baron and Kenny coba untuk dipatahkan oleh bukunya Hayes yang kemudian saya pakai di dalam tools penelitian saya. Begitu Pak Gugup. Oke, yang kedua, itu kalau Anda lihat statistik deskriptifnya, ya, terutama korelasinya, walaupun Anda tes multi-call-nya tidak terbukti, ya, tetapi dari statistik deskriptif yang Anda tampilkan itu, bisa nggak atau ada nggak sesuatu yang sebetulnya bisa untuk penjelas mengapa hipotesis kedua itu tidak terdukung? Ya, jadi kalau di dalam statistik deskriptif memang secara empiris saya coba untuk uji apakah ada multi-call, tetapi secara konseptual saya juga susun dalam bentuk tabel tentang arti dari multikolinialitas itu sendiri, bahwa yang terjadi adalah multi-call atau korelasi antar variabel prediktor. Sementara di saya yang keluar statistik deskriptif lebih besar, statistik deskriptif besar adalah di spiritualitas dengan etika personal. Sementara kedua hal ini bukan antar variabel prediktor, tapi antecedent dengan variabel mediasi. Kemudian saya jelaskan juga secara konseptual bahwa tidak terbuktinya mediasi karena adanya keberagaman orang menilai atau mengukur nilai yang menurut dia bermoral atau tidak sesuai dengan artikel-artikel pendahulu yang saya gunakan sebagai pijakan, sebagai argumentasi kenapa hipotesis 2 dalam penelitian saya tidak terdukung. Begitu Pak Gugup. Oke, ini kan dari statistik deskriptif itu, saya kira bisa, menurut saya, itu ada 1 poin atau 2 poin yang paralel dengan penjelasan Anda, cuman penjelasan Anda kan tidak lalu balik ke konteks dan statistik yang Anda punya gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa memang etika personal itu diserap oleh 2 hal. Satu adalah spiritual di tempat kerja dan yang kedua adalah moderasinya. Itu kalau dari sisi statistik deskriptif Anda itu kelihatan menonjol di situ. Kemudian pertanyaan yang lain, itu terkait dengan data profil responden. Data profil responden, bagaimana Anda memanfaatkan data profil responden ini untuk juga menjelaskan ya, tidak terdukungnya H2 atau untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan penelitian Anda. Silakan. Ya, baik Pak Gugup. Jadi tujuan penelitian saya yang mengeneralisasi responden yang digunakan sebagai sampel penelitian memang
mempunyai risiko bahwa pengamatan yang dilakukan tidak terpisah atau tidak secara fokus kepada pembagian jenis perusahaan ataupun jenis gender begitu. Saya kemudian mengkelompokkan semuanya sama besar begitu, dalam arti saya memasukkan semuanya bersama-sama, jenis perusahaannya saya tidak bedakan, gendernya juga saya tidak bedakan, saya juga tidak uji masing-masing karena tujuan saya mengeneralisasi. Memang kemudian keterbatasan ini saya gunakan untuk saya masukkan ke dalam keterbatasan penelitian ini. Kalau ditanya apakah mungkin karena ini bisa jadi hipotesis 2 tidak terdukung, bisa jadi karena memang saya tidak fokus untuk meneliti perbedaan antara jenis perusahaan dengan gender, tetapi karena berbagai macam artikel mengatakan memang penilaian etik itu masing-masing punya posisi sendiri-sendiri, karena itu kemudian saya masukkan ke dalam keterbatasan penelitian. Tetapi paling tidak bahwa tujuan generalisasi dari penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan data responden secara keseluruhan, baik gender maupun dari jenis perusahaan yang beragam. Begitu Pak Gugup. Oke, terima kasih. Saya menyorotinya begini. Dari sisi profil responden masa kerja, mungkin itu terkait dengan penjelasan Anda yang nomor 1 tadi, keberagaman dan ethical blind spot. Ya. Masa kerja itu kan dari 1 sampai 2 tahun sampai 5 tahun ke atas. Ya. Nah, kalau itu kita pakai penjelasan dari yang nomor 1, keberagaman tadi, mungkin ini benar terkait dengan profil responden Anda gitu. Ya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, itu jelas berbeda dengan yang 5 tahun ke atas. Ya. Nah, penjelasan Anda di nomor 2, tahap-tahap pembentukan etika personal, itu sebetulnya tidak terlalu selaras dengan penjelasan nomor 1. Penjelasan nomor 1 itu kan pendekatannya pendekatan event. Ya. Jadi pertanyaan kepada siapapun. Penjelasan yang 2 itu sebetulnya lebih pada episode gitu. Ya. Episode itu adalah the whole experience. Yang itu dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa membuat orang itu punya experience kumulatif yang kemudian digunakan untuk menilai ya, dalam konteks etika personal. Itu penjelasan yang kedua, sehingga dugaan saya itu terkait dengan profil seperti itu. Nah, karena mungkin kumulasi experience itu baru terjadi pada kira-kira experience 5 tahun begitu. Sehingga kalau itu dilakukan, maka mungkin Anda akan exercise nanti membedakan antara yang kurang dari 5 tahun dan yang 5 tahun ke atas, barangkali itu ada bedanya. Ya. Kemudian yang tolong dilihat lagi, itu profil responden dari anggota organisasi. Ya. Masa kerja di organisasi itu umumnya lebih lama dibanding masa kerja di unit kerjanya. Tetapi profil Anda di anggota organisasi yang pengalaman kerjanya 4 sampai 5 tahun, 5 tahun ke atas, itu adalah 42%. Sementara yang kurang dari yang pengalaman kerja di unit kerja itu 55,5% untuk periode yang sama gitu. Ya. Jadi barangkali ini ada salah ketik atau bagaimana, salah hitung untuk yang profil responden dari karyawan atau anggota organisasi. Ya. Kalau untuk yang profil responden pemimpin organisasi, itu saya kira masuk akal sekali dan mungkin harusnya seperti itu, karena pengalaman kerja di organisasi mestinya memang lebih lama dibanding pengalaman kerja di unit kerja. Itu saya kira yang saya sarankan, ya, supaya nanti yang membaca itu tidak seperti tadi mengikuti drama India. Drama India itu pakemnya itu sama. Pakemnya itu biasanya adalah kalau laki-laki itu kaya, perempuan itu miskin dan menderita begitu. Ya,
hanya sedikit yang laki-laki itu miskin dan menderita, perempuannya kaya raya. Nah, lalu sebetulnya plottingnya itu pendek tetapi dipanjang-panjangkan. Nah, kalau kita akan mengikuti profil atau apa namanya hasil data Anda itu, saya kira bagus, itu bisa Anda kembalikan aja ke situ gitu. Sehingga drama Indianya kita ubah menjadi drama Korea. Drama Korea itu common people begitu ya, dengan dinamika yang tinggi, sehingga kalau kita mengikuti apa namanya paragraf Anda itu bisa terkejut begitu. Kalau ini kurang terkejut gitu ya, walaupun baik. Itu Pak Ketua Sidang, terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bagi Saudara Promopendus. Terima kasih Pak Gugu. Saja Anda akan dipanggil Dr. Andrian. Terima kasih Pak Gugu. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Gugup Kismono atas pertanyaan-pertanyaannya yang banyak kejutan-kejutannya ala drama Korea kayaknya tadi ya. Baik, ini sebetulnya saya ada banyak pertanyaan, tapi ini hari Jumat, pada siap-siap Jumatan nampaknya. Jadi saya tidak menggunakan kesempatan itu. Dan untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk mematikan kamera dan mikrofon terlebih dahulu. Terima kasih.
tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Kami persilahkan kepada tim penguji dan Promovendus untuk kembali menyalakan kamera. Terima kasih. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Andriani, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Alhamdulillah. Ya, perkenankan saya mengucapkan selamat, dan saya yang menyebutkan bahwa Anda sudah bergelar doktor sekarang ini. Jadi selamat kepada Dr. Andriani, dan perkenankan sebelum acara selanjutnya saya ingin menyapa beberapa tamu yang hadir di acara hari ini. Ini dari Dekan FEB Undip, ada Profesor Suharnomo, juga ada Profesor FX Sugianto, ada Profesor Augusti Tai Ferdinand, ada Profesor Indah Susilowati, ada Profesor Waridin, Profesor Anis Khairiri, ada juga saya lihat di sini ada Dr. Firmansyah, juga kepada Bapak Insinyur Budi Santoso, dan Wali Kota Semarang, ini ada Bapak Hendrar Prihadi. Saya mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya ini program studi Magister Sains dan Doktor, mengucapkan terima kasih bahwa antara FEB UGM dan Undip ini telah terjalin kerjasama yang cukup panjang, dan hari ini kita sekali lagi meluluskan dokter ya, warga dari Undip ini menjadi alumni FEB UGM yang kesekian kalinya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dr. Andriani dan juga kepada FEB Undip yang telah memiliki dokter baru. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Saudara Andriani, atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, kami serahkan ijazah kepada saudara. Terima kasih, Bapak. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih pembawa acara. Mohon izin pimpinan sidang. Silakan, Pak. Ini tugas promotor yang paling sulit untuk memberikan pesan-pesan karena mungkin tidak lebih baik dari yang diberi pesan. Saya mengucapkan selamat pertama kali ke saudara Dr. Andriani yang telah sampai pada penghujung program pembelajarannya di program MD sebagai dokter baru di alumni MD. Ya. Tentu saja selamat kepada keluarga Bapak Ibu Suarsono tadi dan suami yang tentu saja berkorban selama Bu Andriani studi ya. Karena apa? Karena biasanya kalau lulus dokter itu adalah selebrasi seluruh keluarga, tidak hanya dirinya sendiri karena pengorbanan keluarga lebih berat biasanya. Tapi sepertinya kalau kasus Bu Andriani ini menarik karena di tengah-tengah studinya dia menghasilkan juga produktif, menambah anak. Anak ketiga selamat juga. Jadi berarti pengorbanannya juga produktif.
Jadi jadikan ini sebagai celebration of learning untuk keluarga. Ya, salam saya untuk para keluarga yang telah mendukung sepenuhnya proses belajar mengajar Bu Andriani. Dan saya mengucapkan juga untuk memohon kembali ke Undip menjadi dosen. Dan dosen ini adalah suatu panggilan ya. Jadi kalau dalam saya membekali para adik-adik dosen itu not just a job, ya, bukan hanya sebuah pekerjaan. Dosen itu adalah ada calling-nya. Jadi dosen itu bukan untuk mencari rezeki saja, boleh sah-sah saja untuk mencari rezeki. Harus meningkat ke level kedua yaitu aktualisasi diri. Dan hari ini Bu Andriani ke level kedua, aktualisasi diri. Tapi harus meningkat juga ke level ketiga, yang merupakan topiknya juga, yaitu aktualisasi spiritualitas, aktualisasi nilai-nilai iman juga, ya, bahwa menjadi dosen itu adalah panggilan, calling, sebagai calling. Kalau panggilan berarti ya harus dituntut untuk tidak mementingkan saja diri sendiri, tapi juga ladang pengabdiannya adalah mahasiswa dan masyarakat. Oleh sebab itu saya berpesan bahwa terus saja memberikan kontribusi intelektual pada masyarakat. Jadi dosen harus memberikan dampak pada hidup banyak orang, pada mahasiswa dan pada stakeholder yang lain. Dan kontribusi intelektual bisa bermacam-macam, bisa disiplin based research, bisa kontribusi pada dunia praktek, bisa juga ke pembelajaran, metode pembelajaran dan pedagogi. Jadi terus melakukan riset, saya kira, dan mengurus pangkatnya, karena saya lihat di CV-nya masih asisten ahli. Jangan seperti saya tidak ngurus pangkat. Ini contoh yang jelek. Pada kesempatan ini, kami ingin juga berterima kasih kepada tamu-tamu kita, terutama tadi Pak Kus sudah memulai. Berterima kasih pada Undip, FIB Undip, yang kebetulan dekannya Pak Suharnomo, itu tesisnya juga bimbingan saya, S2-nya. Jadi Pak Dekan ini alumni kita Bu Nurul, S2-nya. Ya, juga yang lain-lain. Jadi semoga Undip makin maju juga bisa menyusul FIB UGM memperoleh ISSB. Ya. Dan terima kasih juga kepada para promotor, anggota promotor yang kita bekerja bersama untuk membuat disertasinya layak menjadi disertasi yang unggul. Juga terima kasih pada tim penilai dan tim penguji yang memberikan masukan-masukan sehingga disertasinya semakin berkualitas. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada Dr. Andriani dan kembali ke kampus dengan satu tekad untuk memberikan impact pada lingkungannya, tidak hanya di kampus tapi juga di masyarakat. Dan Bu Andriani punya talent untuk itu. Selamat, semoga sukses. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ani. Ketua tim penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Andriani adalah doktor ke 4.853 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada dan ke 288 yang lulus ujian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dengan mengucap alhamdulillah, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kami persilahkan kepada Bapak Kusdianto Setiawan Sivil Ekonom PhD. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dr. Andriani atas segala capaiannya hari ini, terutama ini juga selamat kepada keluarga, dan juga tentu saja kepada keluarga besar Sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Sekali lagi, kerjasama ini mohon dilanjutkan lagi, segera kirimkan lagi calon-calon dokter baru ya, kepada kami, dan insya Allah kami akan bimbing
sebagaimana Dr. Andriani yang bisa mencapai tahapan seperti sekarang. Dan sekali lagi kepada Dr. Andriani, capaian ini mohon betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat luas. Sekali lagi, selamat kepada Dr. Andriani. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kepada Bapak Hani Handoko MBA PhD, kami persilahkan. Sekali lagi selamat Pak Andriani dan keluarga. Terima kasih, Pak. Salam untuk Pak Wali Kota juga. Ya. Ya. Ada di sini, Pak. Oh ya, salam apa? Kangen. Selamat berkarya, terus berkarya, memberikan impact pada masyarakat. Pak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Eli Susanto MBA PhD, kami persilahkan. Baik, atas nama pribadi mengucapkan selamat pada Bu Dr. Andriani. Ini perjalanan yang panjang. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memfasilitasi perjalanan ini. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari proses ini, dan semoga apa yang sudah dicapai bisa memberikan manfaat, ya. Manfaat tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga bermanfaat pada masyarakat. Ya, sekali lagi selamat pada Bu Dr. Andriani dan keluarga serta FEB Undip. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Sari Sita Laksmi MMGT PhD. Terima kasih. Selamat Bu Dr. Andriani. Sounds very nice ya. Ini berkata dokter. Jadi ini kayak Pak Hani sampaikan, ini selebrasi buat Bu Andri dan juga keluarga Bu Andri dan juga keluarga besar FEB Undip. Jadi semoga bisa menjadi awal dari kiprah yang lebih besar lagi. Itu aja. Selamat Mbak Andri ya. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Reni Rosari MBA. Oke, selamat Bu Andriani dan keluarga. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa memberikan manfaat bagi institusi dan juga bagi masyarakat luas. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu RR Turnastiti MSI PhD, kami persilahkan. Saya membaca ID Zoom Anda, Mbak Andriani, Dr. Andriani. Selamat untuk pencapaian ini, selamat untuk keluarga, selamat untuk Bapak dan Ibu di Universitas Diponegoro, tetap semangat berkarya di dalam berbagai langkah akademis selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu, matur nuwun. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Wisnu Prayogo MBA, kami persilahkan. Selamat Bu Andriani. Kasih. Selamat buat keluarga. Mohon disampaikan ke Bapak Ibu dosen saya yang juga hadir di sini. Terima kasih buat mereka semua. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Nurul Indarti Civil Econom Kemek PID, kami persilahkan. Selamat Ibu Dr. Andriani. Saya harus menyampaikan. Semoga dengan gelar baru semakin semangat untuk menebarkan manfaat, meningkatkan berkah ilmunya pada keluarga, pada institusi FEB Undip, dan pada kesempatan ini kepada Pak Dekan dari FEB Undip dan Bapak Ibu dosen FEB Undip, jangan segan untuk juga bisa mengikuti jejak Mbak Andriani yang belum S3. Sekali lagi selamat untuk keluarga. Terima kasih Bu. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin Bu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Gugup Kismono MBA PhD, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Dr. Andriani, selamat atas capaiannya. Selamat juga kepada alma mater dan keluarga Anda. Semoga ilmunya bermanfaat bagi bangsa, alma mater, dan juga bagi keluarga. Amin. Salam sehat. Semoga balik ke Semarang atau ada di Semarang ya. Semarang kabarnya agak mengkhawatirkan. Semoga Anda sekeluarga sehat walafiat, juga teman-teman yang di Undip sehat walafiat. Terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya adalah pengambilan foto bersama. Kepada tim penguji, kami persilakan untuk menampilkan video dan gambarnya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya Pandu. Kita sesi formal dulu, menghadap ke kamera matanya, mohon maaf, matanya langsung ke kamera. Saya ambil gambar, hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mohon silakan untuk gaya bebas, silakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Ujian terbuka dinyatakan selesai. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Mas, kalau ke Pareng, Bu Nurul, mohon izin Bu Nurul, Pak Gustianto. Monggo. Ada dari Semarang yang ingin menyapa secara virtual karena sudah berkumpul di sini tidak banyak. Kita masih menggunakan protokol kesehatan, kita masih duduk dengan jarak, tetapi semua sudah berkumpul di sini karena ingin menyapa bapak-bapak yang ada di UGM. Pareng, Bu Nurul, Pak Gustianto. Monggo, silakan. Monggo. Oh, minta dibuka untuk admin yang Sabik video conference. Oh, baik, Bu. Ya. Kami persilahkan, ini yang menghandle juga dosen dari Universitas Dianuswantoro. Monggo. Ketua dari Mbak Andri, Bapak dan Ibu Suarsono. Lalu juga sudah hadir Bapak Dr. Lili Hendrariyatno. Wah, seru juga ya, rame. Banyak ternyata di sana. Salam hormat Bapak dan Ibu. Pani. Pak Hani disapa Pak Hani, mic-nya Pak Hani. Pak Hani disapa Prof. Imam Ghazali, Pak Hani. Ada Prof. Imam. Ada Prof. Augusti juga. Mbak Andi, Prof. Augusti. Selamat, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan emang nggak kenal ya, mudah sumpah ya. Hanya Pak Hani yang kenal, yang lain nggak kenal ya. Mudah-mudah semua. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Monggo, Nesa, dilanjutkan. Berarti di Semarang makan-makan ya Bu Andri? Makan-makan di kantor orang. Bu Andri itu punya restoran Padang. Oh. Kok nggak sampai ke Pak Hani? Punya Pak Hani ada GoFood masuk ke alamat Pak Hani. Baik, sambil menunggu proses teknis untuk saling menyapa, Mas MC silahkan untuk menutup forum terlebih dahulu. Setelah itu kita forum untuk mingle. Silahkan Mas MC. Ujian terbuka dinyatakan selesai. Ya, sudah selesai. Tim penguji meninggalkan ujian forum terbuka. Matur nuwun. Matur nuwun. Selamat sekali lagi. Selamat Mbak Andri, selamat. Banyak yang mau ngobrol dengan Pak Hani loh, Pak Hani. Betul, mohon berkenan Bapak dan Ibu masih di forum karena Mbak Andriani mempersiapkan forum untuk saling menyapa. Bapak dan Ibu mohon berkenan masih di forum Zoom sambil menanti ibadah sholat Jumat. Mbak Andriani, monggo Bu Dokter, nyanyi cidro ya apa Mbak Andriani, monggo Bu Dokter. Niku kesenanganipun Pak Gugup. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada dokter baru, Dr. Andriani,
serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon pamit. Saya Mohon mohon pamit. Selamat Ya, tadi hari. masih tadi Pak Anu. Inje, betul Bapak dan Ibu, menikah masih ada forum saling menyapa dari Mbak Andriani. Kita melihat kalau dari akunnya M. Sabik Kamalul Haq, luar biasa ternyata yang lenggah di sana. Iya, Kemudian nenggak juga sekedap. lenggah Prof. Imam Ghazali, Prof. Agusti Ferdinand. Monggo Mbak Andriani, forum menjadi milikmu. Saya juga nurut menyapa ini Bu, dosen-dosen saya Bu, ada Prof. Agusti, ada Prof. Imam. Saya lulus tahun 95 dulu, saya lulus dari UI. Ada yang mau memberikan sambutan kayaknya. Belum masuk suaranya. Suaranya belum masuk. Mikrofnya. Senangnya. Lega. Oh. Pak, suaranya belum masuk ya? Habis melahirkan rasanya. Hanya ibu-ibu yang tahu. Bapak-bapak belum bisa. Ini teman-teman S3 juga berada di lintasan, monggo untuk ditampilkan wajahnya. Sedemikian teman-teman teknis, kita Mangayu Bagio kelulusan Mbak Andriani. Itu tadi yang dari Semarang mau menyampaikan. Mic-nya belum masuk, Bu Nurul. Voice-nya belum muncul. Yang Semarang. Tidak masuk ya. Oke, kami persilakan Prof. Agustin Theo Ferdinand kalau mau menyampaikan. Oke, baik, terima kasih ya. Selamat untuk dokter baru kita, Dokter Andriani. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, promotor, kopromotor, penilai penguji. Walaupun yang saya kenal sedikit sekali, saya kenal itu Pak Hani, Bu Sari, nampaknya masih kenal ya, Pak Wisnu. Baik, terima kasih sekali. Ya, Mbak Andri, happy selalu kembali dan berkarya di Undip. Luar biasa, disertasinya sangat hebat. Saya tadi duga bakalan dapat cum laude ya tadi. Ya, saya dengar disertasinya, wah keren banget loh itu tadi analisisnya, wah sangat luar biasa. Dan saya rasa harusnya perguruan tinggi yang lain belajarlah disertasi yang seperti ini ya. Bukan ala kadarnya membuat disertasi. Terima kasih para promotor, kopromotor, dan terutama selamat sekali untuk Dr. Andriani. Keren sekali ya, luar biasa. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agustin Ferdinand. Mungkin untuk Pak Dekan dari Pak Soeharnomo, Pak Dr. Soeharnomo. Pak Dekan lagi. Itu lagi gerak. Tapi kan mau jumatan. Aku jumatan aku dulu. Penting obrol lagi. Jumatan deh. Kanan. Aku lagi mute-nya. Tadi menang apa kalah? Belum menang. Menang, belum main nggak main? Ya, terbaik lah. Tadi sebelum mulai acara kita heboh dengan Presiden UGM, sekarang yang Undip juga heboh. Oh oke, sudah masuk suara. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Saya nggak dengar ya. Iya, saya juga nggak dengar. Ini kok ada alumni kita Pak Imade juga, monggo memberikan sambutan, saling sapa, monggo Pak Made. Pak Made. Pak Made gede menika Bapak. Belum terdengar Pak.
Video klip lagi bergabung. Ini tidak langsung ngomong ke komputernya kayaknya. Anjir, mikrofonnya itu Bapak yang belum terkoneksi dengan mikrofon. Kami bertiga dari Undip, Ya, bersama, termasuk Andri, termasuk yang kami rumuskan ke UGM. Dan alhamdulillah sampai di tahap ini, ya insya Allah bisa kembali dan kemudian bisa memberikan warna di Undip. Terima kasih dan selamat Andriani untuk kelulusan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Made. Aja di atas. Soalnya apa namanya? Suryanto. Baik, Mbak Andri, apakah kita akan foto bersama? Baik. Mbak Andri, tim penguji, keluarga, dan keluarga Undip? Tampaknya gegap gempita di Undip, sehingga kita di sini ganti menunggu. Tadi di Undip menunggu, sekarang UGM menunggu. Tidak apa-apa. Ya, kita tampaknya di foto, di kameranya Mbak Andriani kelihatan. Bu Nasti, ini banyak alumni juga yang hadir nih. Kemudian ya ada Mbak Astuti, ada Mas Bagus dan sebagainya. Jadi semoga yang acara Mbak Andriani juga menginspirasi yang sudah on the pipeline, mintip-mintip mau ikut jaraknya jejaknya Mbak Andri. Ya, jadi ini tetap kesakralan ujian terbuka ini tetap terjaga ya, Bu Nasi dan Bu Nurul. Jadi saya pikir ini yang antri mulai banyak nih yang akan ujian nyaris-nyaris. Jadi ini ya, mudah-mudahan memang technicalities-nya lebih kompleks. Beda. Ya, jadi mohon bersabar. Kami nggak bisa mengagendakan 1 minggu 2 ujian terbuka. Tidak seperti dulu 1 hari 2 ujian terbuka mungkin ya. Sekarang ini 1-1. Ujian satu yang deg-degan seruangan ya. Tapi alhamdulillah tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Dan sekarang kita masih menunggu untuk Dr. Andriani bisa keluar dari ruang sidang ya dan bisa bersama dengan Disembunyikan di mana itu? Di bilik rahasia. Studio khusus Bapak. Yang masih online. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya. Nah, ini sekarang deg-degannya adalah deg-degan mau menyambut Dr. Andriani. Wah, ini fresh from the oven doktornya ya. Sudah? Dokter Baru nggak pakai toga. Ya, harusnya pakai toga dan kucirnya dipindah. Betul Pak Hadi dan Pak Gus. Dokter Baru posisi di Semarang, kemudian untuk kewaspadaan COVID-19, mohon maaf tidak menggunakan toga, Pak. Ini toga saya ini perlu dicuci dulu atau enggak? Tidak, Pak, akan dicuci langsung oleh tim MD. Baik, ini Bapak dan Ibu kita masih menunggu prosesi untuk merayakan kelulusan Mbak Andriani. Kami di UGM meminta informasi teknis dari teman-teman di Undip, apakah kami